Baik, selamat pagi semua mahasiswa dan rekan dosen. Selamat pagi Bu Afifah. Pagi Selamat Bu. pagi. Baik, oke. Slide saya bisa dilihat mahasiswa ya? Bisa Ibu. Baik, kita mulai. Lebih dulu yang tentang syarat formal. Sebab kita semua tahu bahwa semua perbuatan hukum itu untuk sahnya harus memenuhi baik itu syarat material, ya toh, dan syarat formal. Kalian bisa membedakan ya, mana yang syarat material, mana yang syarat formal. Kalau syarat material itu misalnya ya kecakapan, sebab yang halal. Kalau perkawinan ada izin orang tua, sesuai syarat agama, nah itu kan syarat-syarat material. Kalau kontrak, syarat materialnya membuat kontrak sudah memenuhi umur minimum. Ada kesepakatan, ya. Kalau formalnya otentik atau tidak otentik, yaitu syarat formal, bukan syarat material. Jadi, hukum yang mengatur untuk yang syarat material tadi, kecakapan dan semacam-macamnya, dan hukum yang mengatur untuk syarat-syarat formalnya dalam sebuah peristiwa HPI, apapun itu peristiwa HPI-nya, itu beda, saudara ya, jangan disamakan.
Jangan disamakan. Jadi untuk syarat material itu menggunakan misalnya prinsip nasionalitas. Masih ingat ya? Prinsip nasionalitas. Nah, kalau syarat formilnya itu hukum yang mengatur yang mana? Misalnya ada orang Indonesia mau membuat kontraknya di Singapura, ya kan? Jadi kontraknya dibuat di Singapura atau membuat testamen wasiat di Singapura. Syarat materialnya ya prinsip nasionalitas, mengikuti hukum nasional si orang Indonesia. Formilnya, nah itu harus otentik, ada saksi atau tidak, itu formil kan. Itu menggunakan hukum Singapura karena adanya prinsip yang disebut sebagai slide yang kedua, locus regit actum. Ini penting ya. Locus regit actum. Ini prinsip universal. Universal, Saudara. Jadi kalau kita berbicara syarat formal itu diatur oleh hukum apa? Ya, dalam sebuah peristiwa HPI itu selalu hampir di seluruh dunia itu sama, dianut prinsipnya itu sama. Yaitu tiap perbuatan formalitasnya diatur menurut hukum dari negara atau tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi kalau misalnya Bu Afifah misalnya merit kawinnya di Australia misalnya, harus memenuhi syarat formalitas perkawinan di Australia. Harus. Formalitasnya di Australia harus dipenuhi, Saudara. Kalau syarat materialnya kan mengikuti hukum nasional Bu Afifah, ya kan? Pasal 16 Algemeen Bepalingen. Tapi formalnya ada saksi, pencatatan, pendaftaran, ya pokoknya syarat formal. Itu mengikuti hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan. Prinsipnya namanya bahasa Latinnya locus regit actum. Locus itu lokasi, regit itu hukum, actum perbuatan. Jadi hukum di mana perbuatan itu dilakukan. Di undang-undang itu diatur dalam pasal 18 ayat 1 Algemeen Bepalingen. Jadi itu dicamkan ya. Jadi kita sudah belajar 16, 17, 18 ya Saudara ya. Algemeen Bepalingen. 16 tentang apa? Prinsip nasionalitas. 17 tentang tanah ya. Kalau benda tetap, hukumnya apa yang mengatur benda tetap? Hak-hak kebendaan atas benda tetap. Di mana benda tetap itu berada. Hukum di mana benda tetap berada. Bentar, saya ada nulis dulu sebentar. Dan sekarang yang terakhir adalah hukum yang mengatur tentang syarat formalitas sebuah perbuatan. Itu 16, 17, 18. Itu prinsip dasar. Orang-orang bilangnya AB3 ya. Nah, syarat selanjutnya. Jadi syarat-syarat formal itu kalau Mbak Viva tadi bilang bolak-balik. Pokoknya formalitas diatur oleh hukum di mana perbuatan itu dilakukan. Gitu kan? Kalau gitu apa sih syarat formal itu? Ya ini contohnya. Termasuk penggunaan bahasa seperti itu. Ini daftar hadir ya Saudara, diisi. Udah? Sorry, keliru.
Nah, satu persatu perbuatan hukum kan macam-macam. Yang paling umum dulu, perkawinan contohnya. Nah, perkawinan juga sama, ada syarat material, ya kalian bisa lihat di sini, dan ada syarat formil. Kalau kita baca bersama-sama Undang-Undang Perkawinan tahun 74, jadi perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, yang tadi saya bilang contohnya di Australia, kan banyak orang Indonesia married di Australia atau Singapura, itu biasanya tujuan yang paling sering digunakan oleh orang-orang untuk married di luar negeri, di luar Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik itu antara sesama WNI maupun perkawinan campur, ya, adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan. Berarti kita berbicara apa? Prinsip locus regit actum. Dan bagi si WNI, perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang perkawinan ini. Berarti kita berbicara tidak melanggar prinsip nasionalitas, ya. Jadi saudara ingat, minggu depan saya akan berikan tugas terstruktur untuk semua mahasiswa. Tugas terstruktur itu isinya mulai materi yang pertama kali waktu awal semester sampai yang terakhir ini. Saya tidak ingin Anda lupa. Jadi sudah nggak dibuka lagi prinsip-prinsip HPI yang awal-awal, bubar, lupa saudara. Jadi minggu depan akan ada kuis, ya. Materinya mulai slide yang paling pertama sampai hari ini. Tolong disiapkan. Jadi waktunya cuma saya beri 1 jam. Jadi ada kuliah seperti biasa, seperti sekarang. Habis itu kalian saya beri waktu untuk mengerjakan kuis. Supaya kalian nggak tambah lupa. Semakin banyak prinsip, semakin lupa. Itu yang Bu Afifah khawatir. Ya, diingat ya. Jadi mulai sekarang diulang-ulang lagi supaya minggu depan kalian bisa mengerjakan dengan cepat karena kuis harus cepat. Nanti kalau tidak cepat, toh Anda juga akan nggak selesai-selesai mengerjakannya. Jadi untuk perkawinan yaitu tadi harus dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang ini. Berarti kita berbicara yang prinsip nasionalitas. Terus slide selanjutnya. Jadi misalnya itu diatur lebih detail lagi. Kalau Undang-Undang Perkawinan nomor 174 kan intinya adalah garis besarnya. Terus ada peraturan pelaksanaan, kita bisa lihat ya, tahun 2018 sudah ada PP lebih lanjut. Jadi bagi WNA yang kawin di Indonesia, biasanya mereka kawin di Bali, seperti itu kan, yang bolak-balik saya sebut itu. Kawin sambil tamasya, begitu. Jadi untuk WNA juga sama. WNA yang kawin di Indonesia, untuk pencatatannya, berarti kita berbicara apa? Syarat formalnya, harus mengikuti aturan pencatatan, pendaftaran, pengumuman, dan macam-macam yang berlaku di Indonesia. Berarti kita berbicara locus regit actum. Terus selanjutnya dituliskan di peraturan presiden itu, WNA tersebut harus memperoleh izin dari negara atau perwakilan negara tersebut di Indonesia. Harus memperoleh izin. Jadi misalnya WNA tersebut, menurut hukum nasional si WNA itu tidak, memenuhi batas umur minimum untuk menikah. Tidak
poligami, ya, atau juga harus memenuhi syarat izin harus memperoleh izin dari orang tuanya misalnya. Jadi syarat-syarat materialnya harus terpenuhi. Tanpa itu kan negara si WNA tadi tidak memberikan izin. Jadi di sini kita lihat sekali lagi bahwa WNA yang menikah di Indonesia tetap sama ketentuannya seperti WNI yang menikah di luar negeri. Satu, memenuhi syarat formalitas di Indonesia karena mereka menikah di Indonesia. Kedua, mereka memenuhi prinsip nasionalitas atau hukum nasional mereka. Kalau tanpa memenuhi hukum nasional mereka, ya, perwakilan negara orang asing yang di Indonesia itu tidak akan mengeluarkan izin untuk menikah. Otomatis kalau tidak ada izin, ya pejabat pencatatan entah itu KUA atau kantor catatan sipil di Bali tidak akan mengeluarkan bukti pencatatan perkawinan mereka. Ya kan? Jadi selalu ada syarat material dipenuhi, yaitu memenuhi prinsip nasionalitas, dan syarat formil dipenuhi dengan memenuhi prinsip locus regit actum. Selanjutnya wasiat juga sama, saudara. Wasiat. Pertama yang harus dipegang untuk aturan wasiat, ya, rule-nya. Wasiat harus dibuat di negara. Wasiat beda ya, saudara, dengan warisan. Warisan ya warisan. Tanpa dibuat surat tetek bengek, tanpa harus minta tolong notaris. Kalau kita berhak memperoleh warisan, menurut hukum nasional si pewaris, ya kita memperoleh warisan, tak harus ada wasiat ya. Ingat loh ya, jadi wasiat itu dibuat untuk orang selain ahli waris. Jadi beda wasiat dengan waris. Memang bagian dari hukum pewarisan, tapi wasiat itu beda dari warisan. Dan yang kedua, rule yang kedua yang harus Anda camkan, wasiat harus dibuat di negara di mana aset yang diwasiatkan itu berada. Jadi banyak kan orang Indonesia super duper rich ya, kaya, asetnya di mana-mana, ada di London, ada di Paris misalnya. Kalau mau membuat wasiat terkait properti yang ada di London dan Paris itu, wasiat itu harus dibuat di tempat di mana properti itu berada. Kalau tidak dibuat berdasarkan ketentuan ini, ya nanti properti itu jatuh menjadi budel warisan biasa. Tidak bisa diwasiatkan. Itu penting ya. Nah, pasal 945 BW. Jadi WNI yang berada di luar negeri, harus membuat wasiat, itu syaratnya dengan akta otentik. Dengan mengindahkan formalitas yang berlaku di negara tempat akta itu dibuat. Berarti untuk membuat wasiat, satu harus otentik, dan kedua memenuhi syarat formalitas di mana wasiat itu dibuat. Berarti kita sekali lagi berbicara locus regit actum. Nah, sebagai contoh, orang Indonesia kan banyak juga yang punya properti di Australia, di Singapura. Kita paham bahwa di negara-negara common law itu jarang ada notaris ya. Jadi tidak seperti di civil law, di negara common law jarang sekali digunakan notaris ya. Notaris tidak berperan seperti di negara civil law. Pertanyaannya, Bu, kalau akta otentik harus dibuat menurut formalitas hukum Singapura ya. Wasiat harus dibuat dengan akta otentik sesuai dengan formalitas hukum Singapura.
Nah, Singapura itu nggak ada, Bu, notaris. Terus gimana? Kan gitu. Karena Anda selalu mengasosiasikan akta otentik itu dengan notaris. Don't worry. Don't worry. Jadi pasal 1868 BW itu sudah mengantisipasi, Saudara. Jadi akta otentik tidak ada kata-kata di pasal 1868 BW itu yang wajib notaris, enggak. Menafsirkan akta otentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang setempat, ya, atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Jadi misalnya kalau wasiatnya dibuat karena propertinya si BNI yang kaya tadi itu kan di Singapura, dan harus dalam bentuk akta otentik wasiatnya, wasiat atas aset yang di Singapura tadi. Ya sudah, siapa sih pejabat yang berwenang di Singapura itu? Kalau untuk membuat wasiat itu menurut formalitas, hukum formalitasnya Singapura itu bukan notaris, ya kita ikuti saja. Misalnya pejabat kantor catatan sipilnya Singapura, itu yang memang menurut undang-undang Singapura yang berwenang membuat wasiat. Ya sudah diikuti aja, nggak harus notaris. Karena sekali lagi kita mengikuti formalitas di negara tempat wasiat itu dibuat. Itu kan bagian formalitas. Nah, isinya wasiat tentang pembagian seperti itu kan. Biasanya wasiat itu kan berisi pembagian harta. Karena Anda yang si pewaris yang kaya raya tadi ingin memberikan sebagian hartanya kepada yang bukan ahli waris, di luar anak-anaknya, di luar istrinya, seperti itu. Kepada orang lain lah. Ya kan? Sehingga dibuat wasiat. Nah, isi wasiatnya tetap harus tunduk pada hukum nasional si orang yang membuat wasiat. Jadi kalau hukum nasionalnya si pembuat wasiat, misalnya dia orang Indonesia, hukum waris Indonesia, ya, hukum nasionalnya mengatakan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta keseluruhan si pewaris, ya itu harus diikuti. Ya, jadi misalnya wasiatnya tidak boleh, oh aku mau memberi kepada pacarku, ya misalnya mistress, tahu mistress apa ya selingkuhannya gitu kan, misalnya 2/3 dari hartaku, ya nggak, otomatis nggak sah karena tidak memenuhi prinsip nasionalitas. Jadi kandungan isi surat wasiatnya tetap mengikuti hukum nasional si pewaris. Formalitas tata cara pembuatan wasiatnya mengikuti hukum di negara di mana wasiat itu dibuat. Tadi contohnya di Singapura. Tapi isinya, porsi warisannya seperti itu, ya tetap harus mengikuti hukum nasional si pewaris. Jadi kalau hukum nasional si pewaris, Anda ingat ya, nggak tahu Anda sudah ambil apa belum ini hukum perdata. Ini, ketentuan legitime porsi. Ini saya tuliskan. Jadi legitime porsi itu vital sekali. Jadi anak harus memperoleh warisan. Ya. Jadi ada beberapa ahli waris itu yang hak-haknya tidak boleh disingkirkan semata-mata karena wasiat, semata-mata karena orang tuanya itu marah dengan si anak itu. Aku sudah nggak cinta lagi dengan X, salah satu anaknya dikeluarkan, nggak bisa. Anak itu demi hukum dilindungi oleh legitime porsi. Itu namanya legitime porsi. Jadi legitime itu legitimate, jadi bagian yang tidak bisa diutik-utik.
absolut. Ya. Nah, itu ukurannya beda-beda. Tiap hukum waris itu beda-beda di dunia ini. Nanti Perancis beda, berapa banyak legitimate porsi untuk ahli waris. Indonesia beda lagi. Hukum Islam beda lagi. Silakan dibuka kompilasi hukum Islam. Ada kan KHI. Nah, contoh-contoh seperti itu. Tapi itu nggak saya jelaskan di sini, ya nggak nutut waktunya. Ya, kalau Anda ambil hukum keluarga, itu kan diajarkan. Anak angkat itu legitimate porsinya juga ada, walaupun tidak sebanyak anak kandung, misalnya. Itu nggak boleh dilanggar dalam pembuatan maksiat. Jadi sekali lagi sama seperti perkawinan. Jadi wasiat itu memenuhi syarat apa tadi? Material dan juga syarat formil. Ya. Itu kalau WNI membuat wasiat di luar negeri. Sekarang ada orang asing juga. Katakan orang India. Kan banyak orang India punya bisnis di Indonesia. Biasanya bisnis tekstil. Ya, warga negara India biasanya buka bisnis tekstil di Indonesia, atau warga negara China juga banyak sekarang di Indonesia. WNA itu karena propertinya berada di Indonesia, ya, juga boleh membuat wasiat di Indonesia, juga boleh. Syaratnya gimana? Sekali lagi sama, harus memenuhi syarat-syarat formalitas pembuatan wasiat di Indonesia. Misalnya, wasiat itu harus dibuat, wasiat si WNA harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri 2 saksi. Syaratnya seperti itu. Untuk WNA yang membuat wasiat di Indonesia. Isi wasiatnya, ya pembagian berapa banyak seperti itu, kembali kepada hukum nasional si orang asing tadi. Jadi seperti itu, jelas ya? Jadi kita sudah belajar syarat formal perkawinan, syarat formal pembuatan maksiat. Semuanya pokoknya kalau syarat formal locus regit actum. Sekarang kalau perbuatan hukumnya kontrak, juga sama. Untuk kontrak. Jadi kalau kontraknya, walaupun itu 2 orang Perancis, begitu ya, 2 orang Perancis, 2 orang Australia, membuat kontrak di Indonesia, kontrak fidusia misalnya. Di negaranya, di Australia, fidusia itu nggak perlu sama diotentikkan oleh notaris, nggak perlu. Karena negara common law tidak pakai notaris. Namun, karena mereka membuat kontrak fidusianya di Indonesia, syarat formal sesuai undang-undang fidusia di Indonesia harus dibuat oleh notaris. Berarti mereka harus membuat kontrak fidusia itu dengan mengotentikan di notaris di Indonesia, karena mereka membuat kontrak fidusia dengan jaminan fidusia, ya, kontrak dengan jaminan fidusia itu di Indonesia harus dipenuhi. Dengan akibat ya tidak dapat dipaksakan berlakunya nanti kalau ada apa-apa. Nah, syarat-syarat substantifnya misalnya tentang syarat kecakapan dan seperti itu, batas umur, mengikuti hukum nasional para pihak. Ya. Sama. Selanjutnya pendirian PT dan yayasan oleh WNA juga sama. Ya. Pendiriannya PT harus, walaupun itu perusahaan asing, katakan Microsoft. Microsoft kan dari Amerika. Mau mendirikan PT
Microsoft Indonesia di Indonesia, karena melihat marketnya kan Indonesia besar sekali. 240 juta penduduk itu kan market yang sangat besar. Artinya mendirikan perusahaan di Indonesia. Ya harus mengikuti syarat-syarat pendirian PT menurut syarat-syarat formalnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Harus didaftarkan ke mana? Kementerian Hukum dan HAM, didaftarkan ke Berita Negara, dan seterusnya. Itu syarat formalitas. Boleh beberapa jenis bidang usaha itu 100% itu dimiliki asing boleh. Tapi kalau mau mendirikan PT di Indonesia supaya mendapat fasilitas pajak, fasilitas ini itu, dapat memiliki HGB, ya kan, dan seterusnya. Harus mendirikan PT-nya sesuai syarat formal di Indonesia. Locus regit actum. Nah, untuk benda tetap, ini ada perkecualian. Ya. Khusus untuk benda tetap, sekali lagi kita ingat pasal 17. Kalau locus regit actum, tentang syarat formal tadi kan pasal 18. Kalau benda tetap, sudah pokoknya pasal 17AB itu menang di atas semuanya, menang sudah. Ya. Prinsip lex resite, hukum di mana site itu situs, hukum di mana benda tetap itu berada. Itu yang mengatur baik syarat formalnya maupun syarat materialnya. Titik. Pokoknya kalau benda tetap itu hukum yang berkuasa adalah itu dipegang aja. Untuk benda tetap, ya, benda tetap itu nggak mesti tanah loh ya. Bangunan, mesin-mesin yang tertancap di tanah, pohon-pohon, hasil panen, nah itu digolongkan benda tetap. Itu semuanya baik syarat formal maupun material itu digunakan prinsip apa? Lex resite. Lex hukum karena benda tetap itu berada, baik formal maupun materialnya. Jelas ya di sini. Untuk hak kebendaan benda tetap. Ya. Jadi locus regit actum kalah dibandingkan lex resite. Itu untuk masalah hukum yang berlaku di bidang syarat formal. Jadi ini yang berlaku untuk syarat formal. Paham ya syarat formal itu apa saja kan? Ya, ini. Pokoknya yang tentang ini semua itu adalah yang berlaku adalah apa? Locus regit actum. Kecuali untuk benda tetap. Ya. Ini penting kita ketahui karena kita harus sadar bahwa sahnya perbuatan hukum harus setiap perbuatan hukum, entah itu kawin, waris, ya, wasiat, kontrak, itu harus memenuhi baik syarat formal maupun syarat material. Untuk formal, ingat prinsipnya locus regit actum, ya, di mana hukum, di mana perbuatan itu dilakukan. Ya. Jadi itu. Saya khawatir waktunya nggak nutut karena terlalu banyak kuliah tamu juga ya. Minggu tanggal 9 Desember ini sekedar woro-woro saudara. Jadi minggu kedua bulan Desember antara tanggal 7 sampai 9 Desember Fakultas Hukum Brawijaya akan menyelenggarakan joint class, ya. Sangat beruntung sekali. Dengan Universitas Kebangsaan Malaysia antara tanggal 7 sampai 9 Desember. Jadi kalian akan bergabung dengan mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia juga.
Nanti pengumuman lebih lanjut insya Allah minggu depan. Jadi Bu Afifah ini antara tugas ngajar sama tugas administrasi yang kayak begini ya. Makanya kadang Bu Afifah itu nelongso juga ya. Saya ini sudah umurnya sudah kayak nenek-neneknya saudara. Nyiapkan materi kuliah, ngoreksi, bimbing, juga ngurusi administrasi macam-macam kayak gini. Terus Andanya nggak niat kuliah, yang nggak tanya, yang nggak baca materi, ini generasi model apa? Kadang itu saya tuh batin seperti itu loh ya, mahasiswa. Ini nanti Indonesia kalau dikasihkan mahasiswa yang males-malesan kayak gini tuh gimana? Ya, ya memang sekarang ada hambatan, ada COVID seperti itu. Tapi kan tetap Bu Afifah bisa kira-kira ini anak-anak ini baca apa enggak materi yang sudah capek-capek Bu Afifah buatkan. Jadi yang repot itu bukan mahasiswa saja, paham ya? Jadi kita dosen-dosen itu jangan dipikir, oh nggak ada Zoom, nggak ada kelas, terus tidur di rumah. Enggak, saya jungkir balik ngurusi kerjasama dengan orang Australia minggu lalu, kerjasama dengan orang Malaysia untuk 3 hari, itu event yang besar. Ya, jungkir balik. Jadi tolong Anda juga berpartisipasi. Kan Anda gratis, tinggal ikut saja. Tidak hanya berpartisipasi cuma untuk tunggu sertifikat, ya harus baca materinya supaya tidak malu Bu Afifah ya. Nanti Anda datang di kuliah itu cuma diam aja kan ya. Alhamdulillah yang minggu lalu itu Profesor Leon Trachman itu happy ya karena banyak interaksi dengan mahasiswa. Jadi kan itu membawa nama baik. Nama baik FHUB. Berarti oh mahasiswa Indonesia pinter ya. Aktif, partisipatif, itu penting nama baik itu ya saudara. Jadi dicatat di agenda saudara, tanggal 7, 8, 9 akan ada join class. Ya. Bagi yang hadir dan berpartisipasi di join class, jam-jamnya nanti diatur lagi. Bu Nanda, Bu Zora juga panitia. Itu nanti akan diberikan sertifikat. Jadi jangan sampai kalah dengan mahasiswa Malaysia, saudara ya. Nanti yang didominasi mahasiswa Malaysia itu kan malu. Pakai bahasa Inggris, saudara ya, bukan pakai bahasa Melayu. Nah, jadi yang mengajar nanti gabungan dari dosen FHUB dan dosen FH Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya, ini event yang sangat bermanfaat untuk. Jadi jangan karena ada hambatan COVID Anda terus kemudian nggak maju, tetap maju. Begitu. Ya, semangat ya saudara ya. Jadi minggu depan masih ada lagi pertemuan, tapi kalau bisa saya habiskan sekarang karena saya khawatir ya dengan kegiatan-kegiatan begini nanti materi utamanya nggak selesai. Oke, jadi itu tadi syarat formal. Diisi ya daftar hadirnya saudara. Terus badan hukum. Kenapa sih Bu Afifah menerangkan tentang hukum yang berlaku untuk menentukan status personal badan hukum? Karena kita sekarang dewasa ini ya abad 21 kita melihat tumbuhnya perusahaan multinasional corporation, kita biasanya singkat seperti itu, multinational corporation. Ya, kita semua dari Indonesia belum merdeka sudah ada Unilever. Itu perusahaan Belanda ya Bu ya. Ada bilang bukan perusahaan Belanda ya. Memang sudah nggak jelas itu perusahaan dari mana itu. Karena sudah ada di mana-mana. Memang awalnya di Belanda ya. Siemens, Anda tahu Siemens. Awalnya memang dari Jerman. Tapi Anda buka di seluruh dunia Siemens ada all over the world ya.
Nah, terus untuk menentukan status personalnya gimana, Bu? Nah, itu bingung. Kan biasanya menggunakan hukum nasional, hukum di mana mereka didirikan. Nah, tapi kalau mereka juga ada di seluruh dunia sampai Afrika, sampai Saudi Arabia ada, terus ini perusahaan apa namanya ya perusahaan? Makanya itu disebut sebagai multinational corporation. Pentingnya itu kita belajar ini. Terus sekarang, apalagi zaman digital ya, tambah nggak jelas lagi, nggak usah buka kantor di Indonesia, beroperasi di Indonesia, Zoom, dulu ada Uber ya, sudah mati ya sekarang, diakuisisi Grab, Zoom, Google, Spotify, nggak usah buka kantor, nggak usah punya pegawai BNI, lintas batas sudah, virtual. Siapa ini mengatur status personal? Kan kita berbicara subjek hukum ya ada dua. Naturlah person, manusia seperti kita, yang bisa kawin, bisa punya anak, mewaris ya kan. Dan reh person, badan hukum. Kalian sudah belajar hukum dagang kan? Dibedakan badan hukum dan badan usaha. Kalau badan usaha seperti CV, ya, firma itu badan usaha, tapi belum badan hukum. Sehingga kalau yang digugat dan menggugat, ya, entah itu di muka pengadilan atau arbitrase, harus manusianya, harus pengurusnya, pengurus CV dan pengurus firma, manusia. Tapi kalau statusnya badan usaha itu sudah jadi badan hukum, atau reh person, maka yang gugat-menggugat ya seperti minggu lalu Profesor Leon Trakman menceritakan, ya, jadi Newmont, investor asing itu bisa menggugat the government of Republic of Indonesia. Karena apa? Investor asing itu statusnya sudah badan hukum. Jadi dia diperlakukan sama seperti manusia. Ya. Jadi subjek hukum itu gunanya itu untuk supaya bisa mempertahankan hak-haknya sendiri, tidak perlu diwakili lagi oleh pihak lain. Nah, yang di Indonesia yang diakui sebagai badan hukum sejauh ini yang terlibat kegiatan usaha, tapi ya badan hukum itu adalah satu perseroan terbatas atau korporasi, dua yayasan, tiga koperasi. Badan hukum jenisnya banyak, tapi yang untuk kegiatan di bidang komersial itu PT, yayasan komersial, ya. Misalnya seperti itu. Intinya apa? Jadi badan hukum itu statusnya sama dengan manusia, natural person, yaitu sebagai subjek hukum, dapat menggugat dan dapat digugat sendiri di muka pengadilan atau arbitrase. Ya, seperti itu. Punya harta sendiri terpisah. Kalau CV atau firma itu kan bukan badan hukum, sehingga kalau ada apa-apa, harta manusianya, harta pengurusnya itu ikut terlibat. Tapi kalau PT-nya ada apa-apa, bangkrut, digugat bangkrut, ya sudah cuma harta PT-nya tok yang kena. Hartanya direktur misalnya, harta pemegang saham nggak kena. Yang menggugat, yang digugat ya PT itu saja, PT ABC tok, tidak sampai ke manusia di belakangnya. Jelas ya, itu makna badan hukum, baik itu yayasan, koperasi, PT kalau di Indonesia. Jadi ini pentingnya bidang ini. Karena apa? Badan hukum juga punya status personal, saudara. Walaupun nggak sama seperti manusia, ya kan? Coba ini saya buat tabel sampean untuk Anda. Bisa dilihat nggak ya? Bentar. Nah ini, kalau status personal, kita berbicara tentang status personal manusia, berarti kita berbicara tentang, yaitu tadi, kecakapan, kewenangan, batas umur, ya, perceraian, perkawinan. Kalau badan hukum kan nggak mungkin
ada perkawinan, ada perceraian, nggak mungkin ya. Tapi badan hukum juga mempunyai status personal, misalnya kemampuan untuk bertindak, ya, kemampuan untuk bertindak dalam hukum yang itu tadi, menggugat, digugat, itu status personal badan hukum. Terus badan hukum itu mati, ya bisa saja kan mati, atau bangkrut, itu status personal badan hukum juga. Wajib tidaknya membayar pajak, itu kan juga kewajiban hukum. Nah, di sini kita kemudian muncul pertanyaan, hukum yang mengatur apa untuk status personal yang seperti itu? Jadi, kalau kita lihat perbandingan lagi, kalau natural person, prinsip yang dipakai untuk menentukan status personal natural person, kita ingat 16 argumen yaitu prinsip nasionalitas, ya kan? Tapi prinsip nasionalitas ini tidak bisa dipakai untuk badan hukum, karena itu tadi badan hukum kan tidak berbicara tentang perkawinan, tidak berbicara tentang warisan. Yang dipakai ini, ya. Jadi kita buka slide. Nah, ada beberapa doktrin, saudara. Silakan nanti Anda baca sendiri ya doktrinnya. Masa nggak paham sih? Ya, coba Anda baca. Jadi ini termasuk untuk kuis minggu depan. Dari 3 doktrin yang ada di dunia ini yang mengatur hukum yang berlaku untuk status personal badan hukum, Indonesia ngikut yang mana, gitu kan? Yang seperti berulang kali saya sebutkan, sejauh ini Indonesia belum memiliki undang-undang HPI, belum. Sehingga ya sumber hukum yang dipakai untuk ngatur begini-begini ini ya bisa jurisprudensi, bisa doktrin, ya kan? Kalau undang-undang Belanda juga nggak ngatur ya akhirnya pakai doktrin atau jurisprudensi. Nah, jadi ini doktrin yang ada di dunia untuk mengatur status personal badan hukum. Terus Indonesia memilih doktrin yang mana? Ya, kita lihat bersama saja trennya. Karena memang undang-undangnya nggak ada. Kalau dari RUU HPI yang sekarang sedang disusun dan sudah menjadi bagian dari prolegnas atau program legislasi nasional, status personal badan hukum itu mengikuti hukum di mana badan hukum tersebut didirikan atau mengikuti doktrin inkorporasi. Namun kalau badan hukum itu walaupun didirikannya di Belanda, tapi kegiatan utamanya, apa sih yang dimaksud kegiatan utama? Ya macam-macam. Pemasarannya, penjualannya, ya. Misalnya Singapore Airlines, itu kan perusahaan Singapura, warga negara Singapura, didirikan di Singapura. Karena itu BUMN. My internet connection is unstable. Saya stop video dulu. Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Ya, Bu. Aman, Bu. Nggak putus-putus ya? Enggak, Bu. Oke, sementara ini karena ada warning internet saya nggak stable. Saya matikan video, jadi pakai itu dulu ya, saudara. Pakai voice saja, supaya voice saya lancar. Jadi misalnya Singapore Airlines, itu kan BUMN pemerintah Singapura. Nah, dia membuka kantor di Indonesia. Kalau kantornya Singapura Airlines yang utama kan di Jakarta.
di sana menjual tiket, ya, dan punya customer service seperti itu. Nah, itu juga bisa dianggap memiliki kegiatan utama di Indonesia, misalnya. Itu contoh-contoh seperti itu. Jadi bisa tunduk pada hukum Indonesia juga untuk hak dan kewajiban untuk status personal ini. Misalnya wajib membayar pajak, ya, kewajiban membayar pajak, nah, itu. Dan hak-hak lainnya. Kalau RUU HPI begitu doktrinnya, tapi kan masih RUU, jadi belum bisa dipakai sebagai undang-undang. Nah, kalau yang dari undang-undang lain, kita lihat dari sudut pandang Undang-Undang Pokok Agraria, misalnya disebutkan hak-hak atas tanah hanya boleh dinikmati oleh badan hukum asing sepanjang badan hukum asing itu didirikan menurut hukum Indonesia. Jadi harus sudah didaftarkan di Indonesia, ya kan? Diumumkan di berita negara Indonesia dan harus berkedudukan. Jadi punya kantor di Indonesia, menjalankan usahanya di Indonesia. Nggak hanya pasang nama, terus habis itu banyak, saudara. Perusahaan itu hanya masang nama, daftarkan namanya, PT Afifa misalnya. Tapi habis itu nggak pernah beroperasi, nggak boleh. Untuk memiliki apa? Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya, di Indonesia. Badan hukum asing itu satu harus didirikan di Indonesia dan harus berkedudukan juga. Berkedudukan berarti beroperasional di Indonesia. Terus kalau kita lihat tentang undang-undang penanaman modal, ya, juga sama, mensyaratkan bahwa badan hukum untuk mendapatkan hak-hak di Indonesia, ya, seperti itu. Satu, badan hukum itu harus didirikan dalam bentuk PT. Dan ini harus diikuti berarti. PT Indonesia. Jadi walaupun dia misalnya Siemens ya, atau Unilever tadi. Untuk menikmati hak-hak di Indonesia, maka PT asing tadi, Unilever atau Siemens, harus menjadi PT Indonesia. Berarti biasanya namanya berubah menjadi PT Siemens Indonesia, PT Unilever Indonesia, ya. Dan harus beroperasi di Indonesia juga. Misalnya seperti itu. Demikian pula dengan Undang-Undang PT. Ya. Mempunyai tempat kedudukan. Tempat kedudukan itu sekaligus menjadi kantor pusat perseroan di Indonesia. Sehingga kesimpulannya adalah HPI Indonesia, saya nggak tahu HPI Amerika Serikat gimana, pokoknya tapi HPI Indonesia gitu kan. Kita akan belajarnya HPI Indonesia. Intinya kesimpulannya untuk menentukan status dan status personal badan hukum HPI Indonesia tampaknya, ya kan, dari berbagai referensi tadi, undang-undang pokok agraria, undang-undang penanaman modal dan macam-macam, itu menerapkan doktrin inkorporasi, ya, dan atau doktrin kedudukan manajemen yang efektif. Jadi untuk menentukan status personal badan hukum, ya, hak-haknya, kewajibannya di Indonesia, HPI Indonesia menggunakan doktrin inkorporasi. Jadi misalnya kalau perusahaan itu didirikan di Australia, PT Perseroan Terbatas Incorporation di Australia, ya. Tapi beroperasi di Indonesia. Ya mereka
tidak akan memperoleh misalnya hak untuk memiliki hak guna bangunan, terus hak pakai atas tanah di Indonesia nggak bisa, karena syaratnya tidak terpenuhi. Walaupun dia beroperasi di Indonesia, tapi kan didirikannya di Australia, anggaran dasarnya dibuat di Australia misalnya. Pak, bisa dipahami ya di sini. Jadi harus terpenuhi syarat inkorporasi dan memiliki manajemen yang efektif di Indonesia. Demikian pula Pengadilan Indonesia dalam menentukan status personal badan hukum tersebut menggunakan yaitu tadi hukum negara di mana badan hukum tersebut didirikan atau hukum negara di mana kantor pusat hukum itu berada. Itu tadi badan hukum. Sekarang kita berbicara juga badan hukum itu kan abstrak. Abstrak ya. Yang mengoperasikan kan tetap manusianya. Siapa? Organ. Anda belajar di hukum dagang ya. Nah, kalau koperasi, misalnya koperasi organnya siapa? Pengurus, anggota, ya kan? Atau maaf, rapat anggota. Nah, kalau perseroan terbatas, organnya siapa? Ada komisaris, ada dewan direksi, ingat ya, direktur. Nah, sekarang yang slide ini, halaman ini, kita berbicara tanggung jawab hukum dari si individu. Jadi manusianya yang ada di dalam badan hukum tadi. Jadi untuk tanggung jawab hak kewajiban individunya, untuk organ perusahaan tadi, misalnya si individu itu direktur keuangan gitu kan, direktur keuangan Bank HSBC atau Bank Citibank, ya, Citibank. Kemudian direktur keuangan ini memberikan kredit kepada pihak ketiga. Nah, kemudian muncul masalah dari kredit ini. Jadi kan mungkin saja perusahaan yang bertanggung jawab, tapi mungkin juga manusianya ini, direkturnya ini. Karena dalam memberikan kredit itu tidak mengikuti proses yang seharusnya misalnya. Terus gimana dong tanggung jawabnya? Nah itu, maka HPI Indonesia menentukan tanggung jawab individu di dalam organ perusahaan itu sesuai, ya, Pengadilan Indonesia akan memutusnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan asing tadi. Jadi kalau anggaran dasar perusahaan itu mengatakan, oh harusnya direktur keuangan bersalah kalau melakukan ini, ya diikuti. Ya. Baru kalau anggaran dasarnya tidak mengatur, yaitu tadi kembali kepada hukum di mana perusahaan tersebut didirikan. Katakan Citibank itu bank Amerika. Ya sudah mengikuti bagaimana hukum negara di Amerika itu mengaturnya tentang kewajiban direksi. Ya. Atau hukum di mana kantor pusat perusahaan berada. Kantor pusatnya mungkin di New York, ya, mengikuti hukum negara bagian New York. Tapi kalau sudah diatur di anggaran dasar, ya kita tinggal mengikuti aja. Memang pada umumnya kewajiban individu, organ, ya, entah itu direksi, komisaris seperti itu dari sebuah perusahaan biasanya diatur dengan detail di anggaran dasar. Untuk ini kita ya pengadilan cukup mengikuti bagaimana ketentuan anggaran dasar perusahaan masing-masing tersebut untuk menentukan tanggung jawab dari orangnya, ya, individunya yang mengelola perusahaan. Seperti itu. Tapi kalau badan hukumnya sendiri, misalnya badan hukum itu mau melakukan perbuatan hukum,
terus tadi mau memperoleh hak atas tanah di Indonesia seperti itu tadi syaratnya kalau di Indonesia badan hukum itu harus didirikan menurut hukum Indonesia dan harus beroperasi juga di Indonesia. Memperoleh keringanan pajak di Indonesia juga harus sama. Didirikan dulu di Indonesia dan beroperasi juga di Indonesia misalnya. Jadi ini terkait badan hukum ya. Memang sebagian besar pembahasan HPI memang tentang manusianya. Tapi badan hukum ini penting juga Anda ketahui pengaturannya karena jangan lupa badan hukum itu juga termasuk subjek hukum ya. Terutama di era global seperti ini di mana badan hukum itu sudah bersifat multinasional sampai kita sendiri bingung ini hukum perusahaan apa, perusahaan negara mana, hak-haknya gimana, kewajibannya gimana. Nah, jadi ini sekarang Anda tahu hukumnya bagaimana ya. Saya tidak mengharap Anda paham, sulit juga ini karena kan kita berbicara hal yang abstrak ya badan hukum. Tapi tolong Anda pelajari sendiri, dipahami ya, supaya minggu depan kita bisa mengerjakan kuis. Baik, ini sudah 1 jam, mungkin bisa kita akhiri. Maaf ya, nggak ada tanya jawab. Yang penting saya sampaikan dulu karena khawatir nggak selesai. Karena ada kuis minggu depan, terus ada lagi akan kegiatan dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi minggu depan kita ngadakan kuis itu dulu. Ya, tolong dipelajari dari awal sampai materi yang terakhir. Baik. Terima kasih perhatian saudara. Sampai minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih Bu Afifah. Terima kasih Bu. Pagi Bu Afifah. Pagi. Sama-sama. Jelas kok Bu. Nggak putus-putus ya. Enggak kok Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu saudara. Afifah. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya close ya. Nggih, berarti nanti untuk videonya nggih. Iya, siap Ibu. Saya ini sudah record, saya stop, kemudian nanti saya kirim ke Ibu. Terima kasih. Sampai Terus nanti siang, ya. Iya, sama Bu. Bu Dian. Makasih Bu Mega. Ya Ibu, terima Sehat-sehat. kasih. Bye. Assalamualaikum.